Shalom, perkenalkan nama saya Irene dengan NIM 224611205. Di sini saya akan membuat algoritma di Google Colab, di mana di sini saya akan membuat algoritma bubble sort. Nah, di sini saya akan langsung memasukkan langsung memasukkan kodenya, dan nanti saya akan menjelaskannya per sel, karena di sini ada 10 sel yang saya buat. Nah, dimana di sel pertama ini ada import random time multiprocessing matplotlib. Nah, di sini random adalah digunakan untuk membuat data acak, terus time digunakan untuk menghitung waktu proses sorting, terus multiprocessing digunakan untuk menghitung waktu proses sorting, dan matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik perbandingan waktu eksekusi. Nah, di bagian sel kedua ini adalah implementasi dasar bubble sort yang mengurutkan data dengan cara menukar elemen yang salah urut. Nah, terus proses dilakukan berurutan sehingga seluruh data terurut, terus menghasilkan array yang sudah diurutkan secara ascending. Nah, di sel ketiga ini dimana secara setiap group di sort secara paralel, hasilnya digabungkan kembali. Terus fungsi match ini menggabungkan dua array menjadi satu array terurut, terus digunakan saat tahap akhir parallel processing. Terus di bagian sel keempat ini dimana data dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian choose sesuai jumlah CPU, terus CPU itu n select itu n approach, terus pada selection keempat juga setiap course diurutkan secara paralel menggunakan loop map. Terus semua choose yang sudah terurut kemudian digabung match sampai tersisa satu hasil akhir, ini match. Nah, menghasilkan data yang sudah terurut tetapi dengan proses paralel yang lebih cepat dan sekuensial. Nah, di bagian ke sel kelima ini dimana bagian sel kelima ini menjelaskan membuat 8.000 angka acak antar 1 hingga 9.000 data 10 menampilkan 10 data pertama sebagai sampel. Terus data ini akan dipakai untuk menguji sortingnya nanti. Nah, di bagian ke
sel ke-6 ini dimana menjalankan bubble sort secara sekuensial, yaitu satu core CPU. Di sini juga mengukur lama waktu menggunakan time. Nah, di sini itu menggunakan time. Terus hasil sorting disimpan pada Citrelux. Nah, di bagian sel ke-7 ini dimana itu menjalankan proses sorting menggunakan banyak CPU atau paralel. Nah, CPU atau paralel, terus mengukur waktu eksekusi, menggunakan fungsi yang sama. Nah, di sini. Terus biasanya lebih cepat dibanding sekuensial. Terus pada sel ke-8 itu speedup itu seberapa kali paralel lebih cepat dibanding sekuensial. Contohnya itu 2,5 dikali berapa paralel, berarti 2,5 berarti paralel 2.5 kali lebih cepat. Nah, efisiensi pengukuran pemakaian CPU dibanding jumlah core. Terus improvement presentasi peningkatan performa. Juga terdapat verifikasi apakah hasil sorting sekuensial dan paralel sama. Terus bagian sel ke-9 ini membuat grafis batang untuk membandingkan waktu eksekusi. Sekuensi bar berwarna merah, terus paralel berwarna hijau. Label waktu otomatis ditampilkan atas setiap bar. Terus memudahkan analisis performa secara visual. Nah, di bagian sel ke-10 ini itu menentukan apakah proses paralel lebih cepat dan menampilkan tingkat peningkatan performa. Terus yang ketiga itu menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan hasil pengujiannya nanti. Nah, di sini saya akan mengeran kodenya apakah sesuai dengan benar paralel lebih cepat dari sekuensial. Nah, hasilnya itu ini dimana sekuensial waktunya itu di sini sudah dijelaskan bahwa paralel lebih cepat 74,63%. Jadi di sini paralel lebih cepat ya. Oke. Sekian dari penjelasan singkat dari saya. Jika ada tutur kata yang saya katakan salah, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Tamatlah sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.